Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Faris Ustian, dan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial pembuatan faktur pajak kode 05 atau besaran tertentu pada Cortex. Nah, seperti apa pembuatannya? Silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi kita akan membahas mengenai tutorial pembuatan faktur pajak untuk kode 05 atau besaran tertentu pada Cortex. Nah, seperti biasa, kita akan mulai dengan membuka laman Cortex ya. Alamatnya ada di cortexdjp.pajak.go.id ya. Jadi jangan sampai salah, karena banyak banget yang mengatasnamakan DJP, apalagi Cortex kali ini. Jadi pastikan laman yang dituju itu sudah benar ya, cortexdjp.pajak.go.id. Nah, ketika sudah muncul halaman seperti ini, silakan login menggunakan akun PIC atau kuasa atau pihak terkait. Jadi, ketika kita mau membuat faktur pajak, maka kita harus menggunakan akun PIC kita ya. Maksudnya ini akun orang pribadi gitu ya. Gitu. Karena kalau akun badan itu hanya bisa membuat saja tanpa bisa menguploadnya. Gitu. Jadi silakan login menggunakan akun PIC atau penanggung jawabnya atau kuasanya kalau sudah ada kuasanya ya, atau diserahkan kepada kuasa atau pihak terkait. Pihak terkait ini maksudnya adalah contohnya karyawan, staf pajak di perusahaan itu, atau mungkin manajernya dan sebagainya gitu. Intinya yang berhak untuk membuat dan atau menandatangani faktur pajak. Itulah yang bisa membuat faktur pajak ini sebagai drafter ataupun sebagai signer. Nah, ketika sudah berhasil login seperti ini, pertama pasti akan masuk sebagai akun pribadi dulu ya. Jadi ketika kita masuk ke Cortex sebagai akun pribadi, maka ini sebagai akun pribadi, gitu, orang orang pribadinya. Nah, ketika kita mau membuat faktur gitu ya di perusahaan seperti itu, maka pastikan kita harus memilih impersonate dulu, mewakilkan dulu gitu. Caranya adalah di sini kalau kita drop down ke bawah ya, maka akan muncul akun wajib pajak yang kita wakili gitu. Misalkan katakanlah kalau seorang kuasa ketika diserahkan, ketika dia sebagai seorang konsultan gitu ya, eh, harus diserahkan tugas untuk membuat 10 perusahaan faktur pajak gitu. Apa diserahkan untuk membuat 10 faktur, faktur pajak untuk 10 perusahaan yang dia wakili. Maka dia harus memilih di sini. Maka di sini akan ada 10 perusahaan yang dia wakili sebagai kuasanya ya, gitu. Atau pihak terkait tadi gitu. Jadi pastikan pada saat kita mau membuat faktur pajak, kita sudah memilih eh, akun wajib pajak mana yang akan kita wakili gitu. Jadi kita pilih ini misalkan, kemudian nanti otomatis akan muncul notifikasi paling atas di sini, Anda sedang impersonate user PT apa misalkan di sini ya gitu. Impersonating artinya mewakili user ini gitu. Nah, ketika sudah berhasil sampai sini, silakan untuk membuat faktur pajaknya kita bisa pilih di e-faktur di sini ya, klik e-faktur. Oke, klik e-faktur seperti di sini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, dashboard, ada pajak keluaran, pajak masukan, retur, dan sebagainya, seperti biasa ya. Kalau kita membuat faktur pajak dengan kode 04 seperti biasa, nah kita pilih yang faktur pajak ini, faktur pajak keluaran, kemudian nanti di sini akan ada pilihan buat faktur pajak. Nah, ketika kita diserahkan sebagai drafter dan signer, maka akan ada pilihan sebagai pembuat di sini dan juga sebagai penanda tangan. Gitu. Jadi kalau role access kita itu diberikan untuk drafter dan juga signer, maka akan ada dua akun ini. Sorry, dua pilihan ini. Membuat faktur pajak dan juga menandatanganinya, atau membuat atau menguploadnya. Tapi kalau cuman hanya drafter saja, maka dia hanya bisa membuat faktur tanpa bisa menguploadnya. Begitu juga sebaliknya, kalau dia hanya seorang signer, e-tax invoice gitu ya misalkan, maka dia tidak bisa membuat faktur pajak, dia hanya bisa menguploadnya saja gitu. Tapi kalau katakanlah tadi ya akun PIC atau mungkin akun kuasa yang diserahkan untuk membuat dan juga menandatangani faktur, maka dia bisa membuat dan juga menandatangani faktur ini atau signer ini. Upload itu artinya adalah signer ya, sign in dokumen faktur tadi. Nah,
Kemudian tadi kita akan membuat kode 05, berarti kita buat ini, buat faktur, bisa pakai impor XML, tapi kalau cuma sekedar satu atau dua, bisa juga langsung dari sini. Oke, kita buat faktur. Nah, di sini untuk kode transaksinya ya, jangan lupa untuk pilih yang kode 05, besaran tertentu. Kemudian ini masa pajaknya mengikuti tanggal faktur ini. Kemudian tahun pajaknya juga sama, jenis SPT-nya, jenis fakturnya adalah normal. Kemudian nomor fakturnya ini akan tergenerate secara otomatis oleh sistem. Gitu. Kemudian referensi ini boleh dikosongkan, boleh diisi. Gitu. Disesuaikan aja, misalkan katakanlah nomor invoice-nya atau mungkin nomor tiketnya dan sebagainya ya. Karena kan kalau besaran tertentu kan kalau jasa, contohnya ada paket wisata, kemudian paket umroh, kemudian jasa ekspedisi dan sebagainya itu adalah besaran tertentu semua. Ini adalah alamat dari si PKP-nya atau si eh, penjualnya tadi atau pemberi jasanya. Uang muka dan pelunasan ini tidak perlu kita centang ya, kalau cuma sekali aja. Tidak ada uang muka atau pelunasan, maka ini tidak perlu dicentang. Lanjut ke identitas pembeli dan juga detail transaksi. Nah, untuk identitas pembeli kita masukkan nomor NPWP-nya di sini. Untuk sekarang berarti harus yang 16 digit ya. Gitu. Jadi kalau badan ketika masih yang 15 digit, maka tinggal kita tambahkan 0 di depannya. Gitu. Jadi pastikan yang kita input adalah 16 digit. Kalau orang pribadi, maka pilihlah yang NIK-nya. Jadi ketika orang pribadi ya, misalkan bisa pilih NPWP, bisa pilih yang NIK ini. Gitu. Tapi kalau misalkan katakanlah dia tidak memiliki NPWP, gitu, belum memiliki NPWP, maka silakan gunakan identitas lain di sini. Gitu. Atau kalau misalkan katakanlah orang luar negeri gitu ya, kliennya orang luar negeri, maka silakan gunakan paspor. Gitu. Itu kalau WNA ya. Jadi kalau perusahaan atau WNI bisa pakai ini NPWP atau NIK, tapi kalau WNA atau orang subjek orang luar negeri, maka kita bisa pilih paspor atau identitas lain. Negaranya di sini akan otomatis ketika kita input paspor dari sini. Kemudian nomor dokumennya ini juga menyesuaikan ya. Kalau nomor pasportnya segala macam itu akan menyesuaikan. Namanya juga otomatis muncul. Nah, kemudian ada yang namanya ID TKU, identitas tempat kegiatan usaha. Di sini ketika dia tidak punya cabang atau tidak punya tempat kegiatan lainnya, maka di sini otomatis menjadi 000 di belakangnya. Gitu. Jadi ini tidak perlu diubah juga. Jadi yang penting input aja nama pembelinya siapa atau nama klien kita siapa ya. Ini asumsinya adalah besaran tertentu tadi ya, jasa pengiriman dokumen misalkan atau jasa ekspedisi. Kalau sudah, kita tinggal tambah ke transaksi di sini, klik tambah transaksi. Nah, kemudian ini yang paling penting, katakanlah tadi ya untuk jasa tertentu kita pilih jasa dan di sini kita bisa pilih ya ada banyak macam-macamnya. Kalau di besaran tertentu itu paling tidak tadi ada jasa ekspedisi, kemudian ada jasa freight forwarding, jasa paket wisata, jasa perjalanan umroh gitu dan juga em, kalau nggak salah ada satu lagi ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk jasa-jasa yang dikenakan PPN besaran tertentu. Artinya untuk PPN ini pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan tarif yang relatif lebih kecil dibandingkan tarif eh, yang seharusnya gitu ya gitu. Karena kan kalau jasa ekspedisi atau jasa-jasa tertentu tadi ya, itu kan tarifnya saat sekarang ini ya 1,1% gitu. Jadi karena sudah PPN-nya cuma segini, artinya sudah lebih kecil dari yang seharusnya 11%, maka untuk pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Bagi si penjual ya, tapi kalau bagi si pembeli, ya boleh-boleh saja itu dikreditkan. Gitu. Jadi ketika saya menerima faktur 05, atas jasa ekspedisi misalkan, atas jasa pengiriman barang misalkan, itu bagi saya, bagi pembeli, itu boleh dikreditkan. Gitu. Tapi ketika saya mengeluarkan faktur kode 05, itu kita sebagai penjual atau kita sebagai pemberi jasa mengeluarkan kode 05, maka atas pajak masukan yang kita terima gitu ya, apapun itu gitu, maka itu tidak dapat dikreditkan gitu. Jadi misalkan katakanlah main produk kita atau usaha utama kita itu jasa wisata misalkan. Tidak ada eh, jadi kita hanya mengeluarkan faktur 05 saja, semuanya kode 05. Maka
pelaporan PPN-nya, maka mekanisme pajak masukannya seluruhnya itu tidak dapat dikreditkan. Gitu. Kita pilih tidak dapat dikreditkan. Gitu. Kenapa? Karena pada saat kita memungut PPN, kita membuat faktur pajak itu semuanya sudah 0,5. Gitu. Jadi PK-nya sendiri itu sudah kecil, 1,1%. Maka PM-nya itu ditiadakan, artinya tidak dapat dikreditkan. Seperti itu ya, perbedaan dengan kode-kode yang lain. Ya, kalau kode misalkan kode 04, 07, itu dapat dikreditkan. Gitu. Tapi kalau khusus untuk penjual atau pemberi jasa yang menggunakan kode 05, itu pajak masukannya tidak dapat terkreditkan. Tapi dari sisi pembeli tadi ya, ketika kita terima kode 05, sepanjang itu memenuhi kriteria pajak masukan untuk kegiatan usaha, dikreditkan di masa pajak yang sama atau 3 masa setelahnya dan sebagainya itu, maka itu dapat dikreditkan. Kita balik lagi ke ini. Jadi misalkan ini adalah jasanya jasa pengiriman barang lokal atau jasa ekspedisi tadi ya, tarifnya adalah 1,1%. Maka tinggal kita tulis aja di sini namanya, kemudian harga satuannya berapa. Misalkan katakanlah 10 juta. Kemudian kuantitasnya 10 misalkan gitu. Maka artinya di sini 10 juta kali 10 hasilnya adalah total harganya adalah sekitar 100 juta. Gitu. 100 juta ini belum termasuk PPN ya, jadi kita langsung aja 100 juta di sini. Kemudian dari sini, selama tidak ada potongan harga, maka DPP-nya sama dengan total harga. Nah, kemudian ini yang krusial, untuk PPN kode 05, ini tidak perlu kita centang. Gitu. Jadi DPP nilai lainnya itu tidak perlu kita centang. Artinya, DPP dan DPP nilai lain itu nilainya sama di sini. Jadi 100 juta ini juga 100 juta. Berbeda dengan kode yang lain ya, kode 04, 02, 03, selain 01 lah. Selain 01 dan 05 berarti itu DPP nilai lain bisa kita centang dan kita sesuaikan angkanya dengan mengkalikan 11/12. Tapi khusus untuk DPP nilai lain dan juga 01, kode 01, itu DPP nilai lainnya tidak perlu kita centang. Tetapi untuk PPN-nya sendiri di sini harus kita input secara manual. Jadi memang Cortex belum bisa secara otomatis ya. Mungkin aja nanti akan ada update-nya, semoga aja ya. Jadi ketika kita sudah memilih katakanlah kode 05, kemudian kita pilih jasa apa, misalkan tadi ya ada wisata, ada freight forwarding, ada paket perjalanan umroh dan sebagainya itu. Ketika kita memilih atau menginput nominal di sini, maka dia otomatis menjadi 1,1% misalkan. Harapannya seperti itu. Jadi supaya ketika kita lupa gitu ya, misalkan kadang-kadang kan kita lupa untuk membetulkan ini ya. Karena default-nya itu 12% di sini. Jadi default PPN-nya itu ini kalau tidak kita ubah secara manual, hasilnya itu bukan 1.100.000, tapi menjadi 12 juta. Itu yang kadang-kadang lupa lupa diedit gitu. Jadi pastikan di sini krusialnya, pastikan pada saat kita membuat kode 05, tarif PPN di sini tetap 12% dan nilai PPN yang ada di sini itu pastikan kita input secara manual dengan mengkalikan 1,1% ini dikalikan dari DPP-nya. Gitu. Setelah itu, kalau memang sudah, tinggal kita simpan saja di sini dan nanti otomatis transaksinya akan muncul di sini. Kemudian tinggal kita simpan konsep dan bisa kita langsung upload. Cuman saran saya, uploadnya itu jangan dari sini, tapi nanti, tapi sebelum itu ya, pastikan ini ya, nominal sendiri. Jadi walaupun di sini tarifnya adalah 12%, jadi kalau tadi tidak kita ubah menjadi 1,1, maka secara default itu nilainya bukan 1,1 di sini, tapi menjadi 12 juta. Itulah yang harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai nilainya itu dari sini langsung dikalikan 12 gitu. Tapi dari sini langsung kita kalikan 1,1%, bukan yang 12 juta ini. Gitu. Jadi pastikan ya, ini tarifnya adalah 1,1%. Nah, kemudian sedikit saran gitu ya, uploadnya bisa dari sini gitu. Tapi disarankan ketika sudah simpan konsep, maka silakan balik lagi ke sini. Di sini nanti dia akan muncul
grid-nya ya. Jadi istilahnya adalah grid. Jadi faktur-faktur yang sudah kita buat di sini itu tinggal kita centang saja, kemudian kita klik upload gitu. Jadi uploadnya itu bisa dari sini, bisa juga dari yang per satuan tadi, per masing-masing ini. Cuman disarankan oleh tim IT-nya, DJP, itu kalau mau upload itu sebaiknya langsung dari sini saja gitu. Jadi istilahnya dari grid-nya gitu, dari yang tabel ini semua gitu, bukan yang dari fakturnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pembuatan faktur pajak 05-nya atau besaran tertentu. Nah, kemudian seperti apa pelaporannya gitu. Maka ketika sudah berhasil kita buat ya dan sudah kita upload, maka dia akan otomatis masuk ke SPT PPN, dan itu letaknya ada di sini, di penyerahan barang dan jasa, kemudian di huruf A, di nomor 2 di sini. Penyerahan yang PPN dan atau PPNBM yang harus dipungut sendiri dengan DPP nilai lain atau besaran tertentu. Kode faktur 04 dan 05. Artinya di sini angka itu harusnya akan muncul di sini, di nomor 2. Berapa jumlah DPP-nya, DPP nilai lainnya harusnya sama ya. Jadi antara di sini dengan di sini itu harusnya nilainya sama, dan PPN-nya tadi itu harusnya adalah 1,1% dari DPP-nya. Jangan lupa itu ya. Setelah itu ya silakan dilaporkan di SPT PPN-nya, nanti di paling bawah itu ada yang namanya bayar dan lapor, itu silakan diklik, nanti bisa kita bayarkan, bisa menggunakan deposit atau bisa menggunakan kode billing seperti biasa. Gitu. Saran saya kalau memang sudah punya deposit, nominalnya mencukupi, sebaiknya gunakan deposit saja. Karena tanggal yang digunakan sebagai tanggal pelaporan dan pembayaran adalah tanggal deposit. Jadi katakanlah kalau ini masa Maret 2025, kemudian kita lapor dan bayarkan gitu di bulan depan, katakanlah di bulan April misalkan, kemudian kita menggunakan deposit yang sudah kita bayar di hari ini, di bulan Maret ini, maka tanggal pembayaran deposit itu dipersamakan dengan tanggal pelaporan dan pembayaran SPT PPN. Jadi walaupun nanti misalkan kita baru create SPT-nya nanti, kita baru laporkan nanti di bulan, katakanlah bulan 5, bulan 7 gitu yang sudah terlambat lapor, sepanjang itu sudah kita bayarkan menggunakan deposit di tanggal, katakanlah tanggal 1 Maret, maka itu dianggap sebagai tanggal pembayaran dan juga pelaporan. Karena sekarang di eranya Cortex, tanggal bayar sama dengan tanggal lapor. Jadi tidak ada perbedaan lagi. Jadi tidak perlu kita input NTPN, input apa namanya, kita submit dan sebagainya. Sepanjang sudah ada billingnya, tinggal kita bayarkan, atau sepanjang kita sudah bayar pakai deposit dan sudah masuk sebagai pembayaran, maka itu bisa dianggap sebagai tanggal pembayaran dan pelaporan. Artinya kita tidak akan kena sanksi terlambat setor maupun terlambat lapor. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan mengenai faktur pajak besaran tertentu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Terima kasih atas waktunya. Sampaikan pertanyaan di kolom komentar, dan eh, terima kasih sudah menyimak, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.